Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu buat rekan-rekan semua, para pembelajar digital printing. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan terus semangat untuk belajar. Ya, pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan apa yang sudah sempat kita bahas di pertemuan atau di video-video sebelumnya berkaitan dengan elektrofotografi pada digital printing ya. Kita masih fokus di elektrofotografi. Di sini saya coba untuk mengulang kembali sedikit ya, apa sih proses general proses dari sebuah teknologi cetak digital printing toner, khususnya toner base atau mungkin elektrofotografi yang biasa kita sudah kenal dengan istilah elektrofotografi ya. Ini sebagai gambaran umum proses keseluruhan. Kemarin kita sudah bahas di charging section atau di surface conditioning sebelum proses imaging itu dimulai. Nah, pada saat kesempatan kali ini kita akan membahas proses imagingnya atau pembuatan image-nya yang nantinya berakhir dengan diawali dengan mengumpulkan data dari berbagai macam sumber ya. Baik, jadi kalau di mesin elektrofotografi itu kan, kalau teman-teman pernah tahu mesin fotokopi ya, itu adalah salah satu teknologi elektrofotografi, atau juga printer. Printer adalah beberapa mesinnya menggunakan printer digital printing ya tentunya. Itu adalah salah satu fungsi dari mesin elektrofotografi tersebut. Jadi kalau dia fotokopi, maka source yang masuk dari scanner. Ketika dia printing, source yang masuk dari printer. Kalau ketika nanti kita menggunakan printer, katakanlah print production print mesin, dimana mesin print production itu memiliki bahasa pemrograman, bahasa cetak, bahasa printer language maksud saya, printer language atau bahasa printer yang lebih kompleks. Ada fungsi imposisi di dalamnya, ada fungsi rasterize di dalamnya, ada fungsi custom raster, ada fungsi AM/FM screening, ada fungsi overprint, ada fungsi graphic art, Adobe PDF, print engine, APPE ya. Jadi macam-macam, banyak fungsinya sekarang. Banyak sekali fungsinya. Ada spot color, ada warna khusus. Nah, itu data itu semua dikumpulkan. Yang agak kompleks memang dari fungsi printer. Meskipun di scanner juga ada. Apalagi mesin printer digital atau fotokopi digital ini, dia bisa imposisi di dalamnya. Jadi imposisi dari dokumen yang sudah kita fotokopi. Ya, jadi cuma sekali scan, bisa di repeat jadi 8 misalkan. Misalkan satu kali scan, ada beberapa dokumen digabung jadi satu jadi booklet gitu. Jadi fungsi penyusunan halaman bookletnya dilakukan oleh controller yang ada di dalam printer driver, di dalam elektrofotografi printer tersebut maksudnya. Jadi baik itu fungsi copier atau fungsi printer ya. Kalau untuk scanner tentunya tidak melalui proses printing ini ya, langsung data ke data hard copy menjadi soft copy. Kalau fungsinya menjadikan ini objeknya printing menjadi hard copy, maka dia akan melalui proses imaging ini. Nah, proses imaging ini sendiri ya diwakili oleh sebuah alat yang namanya image rating system. Ya, sistem itu menggunakan yang namanya red unit. Ya, meskipun bahasa di sini beda-beda ya. Di dunia elektrofotografi ada yang menyebutnya sebagai red unit, ada yang menyebutnya sebagai print head, ada yang menyebutnya laser print head atau LPH, ada juga yang menyebutnya rating section. Ya, macam-macam. Jadi banyak bahasa yang digunakan. Intinya adalah fungsi utamanya adalah di sini dikatakan red unit adalah sebuah alat yang digunakan untuk memproses data, image data, ya, menggabungkannya, mengumpulkannya, kemudian dari image processor ya tentunya, baik kalau kita printer, dari scanner kalau kita fotokopi, dan membuat sebuah latent image di atas permukaan drum. Jadi yang diproduksi endingnya itu adalah latent image. Endingnya itu adalah bagaimana membuat sebuah image yang tidak nampak di atas permukaan drum. Latent image ini sendiri
seperti yang sudah kita pahami tentunya dengan melalui tahapan yang disebut dengan charging system atau preconditioning of OPC-nya tersebut. Ketika preconditioning ini, semua permukaan drum dikasih muatan negatif oleh charging, kemudian di discharge atau dihilangkan muatannya, ya, dibentuk sebuah gambar atau tulisan oleh yang namanya red unit ini. Kemudian tentunya komponen-komponen dari red unit ini ada namanya laser. Makanya kenapa umumnya orang bilang, wah itu laser printer, gitu kan ya. Nyetaknya pakai laser printer atau printer toner, gitu kan. Toner adalah bahan yang cetaknya, mekanisme cetaknya menggunakan laser. Nah, namanya maka dari itu banyak orang menggunakan istilah ya laser printer atau printer laser. Printer tinta, printer laser. Nah, kalau tinta itu kan berarti inkjet larinya. Jadi printer itu kalau di Indonesia kan bahasa printer itu udah pasti digital printing. Cuma tinggal printernya laser berarti pakai toner, printernya inkjet berarti pakai tinta. Jadi tinggal printer tinta atau printer laser. Biasanya gitu bahasanya. Nah, kalau bagi kita yang sudah pelajarin tentunya tahu, oh itu elektrofotografi printer. Gitu. Oke, ada dua jenis dari laser yang digunakan dalam elektrofotografi teknologi ini. Pertama ada laser yang menggunakan laser. Ternyata di samping laser juga red unit ini juga bisa menggunakan yang namanya LED. Ya, kalau teman-teman mungkin tahu apa itu LED, light emitting diode ini adalah lampu yang umumnya bisa kita lihat di handphone untuk tombol-tombol yang masih pakai keypad atau lampu yang warna-warni di pinggir jalan. Nah, itu ya. Jenis lampunya sama tapi intensitasnya beda, kemudian kemampuannya juga dari LED itu beda-beda ya, tentunya digunakan di untuk yang digunakan di elektrofotografi di printer ini. Nah, ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari yang menggunakan laser dan menggunakan LED. Jadi sebenarnya kalau sekarang teknologi sudah berkembang ya, jadi LED ini termasuk bagiannya teknologi yang baru. Jadi harusnya sih udah ganti dong namanya, bukan laser printer lagi gitu kan. Jadi LED printer gitu kan. Tapi kan orang juga nggak ada tahu dalamnya ada apa gitu kan. Kita bukan laser lagi, sekarang sudah menggunakan LED. Jadi kita akan bahas mungkin di akhir-akhir sesi apa sih kelebihan dan kekurangannya. Oke, kemudian kita overview dulu identifikasi komponen apa aja yang ada dalam red unit. Sebenarnya ini tampilan red unit utuhnya. Ya, ini pun juga ada covernya nih, covernya sudah dibuka ya. Sebenarnya covernya sudah dibuka. Kalau kita preteli, kita bongkar-bongkar komponennya ada apa aja. Ya, selain dari casing framingnya itu dan casing luarnya, ya, ini ada beberapa komponen utama, yaitu ada laser diode LD, kemudian ada collimator lens, kemudian ada cylindrical lens, kemudian ada polygon motor. Tentunya polygon motor ini juga ada polygon mirrornya. Kemudian di sini ada f-stata lens, kemudian ada SOS mirror, kemudian di sini ada mirror beberapa kaca, kemudian di sini juga ada SOS sensor. Ya, ini ada komponen ini aja. Jadi lasernya itu cuma di sini aja laser. Sisanya adalah laser trafficking-nya ini. Jadi bagaimana dia mendistribusikan lasernya aja. Selebihnya adalah fungsinya untuk itu semua. Cuman lasernya ya main menunya yaitu adalah lasernya. Oke. Secara umum ya fungsi dari LD atau laser diode adalah memproduksi bagaimana dia menghasilkan sebuah sinar. Yang sinar itu digunakan untuk menghasilkan sebuah latent image. Itu fungsi utama dari laser diodenya. Ya. Kalau red unit itu kan satu rangkaiannya, sedangkan si lasernya sendiri, yaitu fungsinya adalah bagaimana dia menghasilkan sebuah sinar untuk mengenerate sebuah sinar tersebut untuk menghasilkan sebuah latent image di atas permukaan drum. Kemudian posisinya di sebelah sini, ini sebelah sini ya. Tapi soal konstruksi seperti saya sampaikan di awal perkuliahan, untuk mesin construction itu nggak semuanya sama. Setiap merek beda-beda. Jangankan setiap merek beda-beda. Di merek yang sama pun juga komponennya berbeda-beda, tergantung dengan serinya, jenisnya. Masing-masing berbeda-beda. Levelnya sama nih, sama-sama speed sekian gitu kan. Sama-sama kelas production. Tapi generasinya yang terbaru tentunya biasanya ada perbedaan. Selalu ada perbedaan, selalu ada improvement dari masing-masing digital printing. Jadi tidak ada yang
absolut ya di digital printing. Beda sama kalau mungkin teman-teman punya mobil atau mungkin punya motor, kendaraan teman-teman gitu kan. Ketika beli ban, standarnya ada semua warnanya. Nah, ada yang kompatibel gitu kan. Atau kita ganti rantai, ada yang kompatibel. Nah, tapi kalau untuk di eh, digital printing setiap produsen beda-beda. Jadi tapi konsepnya kurang lebih sama. Rata-rata konsepnya kurang lebih sama. Di mana di sini dia menggunakan laser diode. Di sini contohnya ada dua. Katakanlah ini ada yang pakai dua laser diode, ada satu laser diode. Satu LD ini, dua LD ini untuk satu red unit. Nah, satu red unit itu satu warna. Jadi kalau misalkan cyan, magenta, yellow, black ada 4 red unit. 4 red unit dengan ada masing-masing red unit ada 2 LD. Jadi total ada 8 LD gitu. Itu misalkan satu konfigurasi mesin color. Tapi di mesin yang lain ada juga mesin yang lebih kecil. Dipadatkan red unitnya. Jadi satu red unit di dalamnya ada 4 LD. 4 LD itu melayani 4 warna. Masing-masing berbeda-beda warnanya gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi konstruksinya bisa berbeda-beda. Cuman konsepnya kurang lebih sama-sama menggunakan laser, sama-sama ada polygon mirrornya, ada polygon motornya, sama-sama ada f-theta lens, SOS lens, ya. Meskipun namanya mungkin akan berbeda-beda, cuma kurang lebih konsepnya sama. Oke, ini theory of operation. Ya, sebenarnya secara ringkas sederhananya, proses kerjanya adalah di sini ada laser drive board ya. Laser drive board masing-masing laser ini LD ini memiliki drive board. Drive boardnya akan memberikan sinyal kepada si laser. Kapan dia harus on, kapan dia off. Jadi on off on off on off. Jadi tembak-tembak, tek 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 tek. Nah, setiap tembakannya itu nanti akan diteruskan ke permukaan drum menggunakan beberapa lensa-lensa di sebelah sini ya. Lensa-lensa ini akan meneruskan permukaan pantulan dari laser tersebut ke seluruh permukaan drum. Dengan tetap bergerak, drumnya bergerak berputar, sinyal lasernya juga akan bergerak menuliskan ke seluruh permukaan drum ini. Oke. Kemudian untuk fungsi keamanan ya, biasanya di masing-masing red unit tersebut suka terdapat informasi ya, informasi jenis laser yang digunakan, kemudian radius atau interval frekuensinya dari berapa sampai berapa, boleh dilihat atau tidak, berbahaya untuk apa gitu ya. Namun untuk digital printing umumnya tidak terlalu berbahaya karena adanya di dalam ya. Pertama kita tidak melihat secara langsung prosesnya, namun informasi selalu disertakan. Nah, ini berbahaya untuk mata sebenarnya karena takutnya kita kena langsung radiasi cahayanya. Cuman umumnya ya ketika kita buka mesinnya tentu otomatis tidak akan berfungsi ya. Jadi dia tidak akan berfungsi dalam kondisi mesin terbuka. Jadi biasanya sulit untuk kita juga untuk melihat lasernya bekerja gitu. Oke. Kemudian lensa-lensa, ada apa aja sih lensanya selain tadi sudah kita bahas sedikit tentang LD lasernya ya. Kemudian jalurnya si laser diode tersebut diatur atau dibagi-bagi oleh yang namanya lensa. Banyak sekali lensa di sini. Komponen utama berikutnya setelah laser yaitu adalah lensa. Di sini ada collimator lens, di sini ada cylindrical lens, di sini juga ada f-theta lens. F-theta lens 1, 2, 3, 4. Ya, ini ada 4 lensa. Oke, kemudian diteruskan oleh beberapa mirror. Nah, masing-masing lensa ini punya fungsi berbeda-beda. Collimator lens. Collimator lens ini fungsinya untuk mengarahkan dua atau lebih laser yang terpisah. Jadi source-nya ini sebenarnya nggak mesti dua. Ada yang cuma satu, ada yang dua, ada yang tiga, ada yang empat. Tapi untuk membentuk suatu gambar, ya, suatu gambar. Jadi dua laser ini kalau dia ada collimator lens berarti dia menggabungkan. Artinya kalau digabungin di collimator lens, artinya ini cuma untuk satu warna doang, black aja. Kalau seandainya dia menggunakan 4 warna, tentunya tidak ada collimator lens yang menggabungkan source yang terpisah ini. Ya, kemudian menggabungkan jadi satu, yang menyebabkan cahaya sinar laser tersebut akan terbawa ya, diarahkan ke arah yang sama gitu ya, untuk membuat image yang satu. Jadi satu baris yang sama. Jadi bisa jadi dia bisa hurufnya selang-seling per huruf atau mungkin selang-seling per
berapa huruf gitu ya, atau berapa kalimat, berapa baris, berapa milimeter yang akan menjadi tanggung jawabnya masing-masing laser tersebut. Oke. Kemudian ada lagi cylindrical lens. Nah, cylindrical lens ini sebagai fokusnya laser. Jadi sebenarnya ketika kita print teksnya agak ngeblur, itu bisa jadi pengaruh dari cylindrical lensnya yang bermasalah. Jadi ini untuk focusing ya, untuk ketajaman gambarnya, teksnya. Dan ini menjadi satu kesatuan ya dalam red unit. Oke, kemudian ada juga f-theta lens. Nah, f-theta lens ini fungsinya adalah memperbaiki jatuhnya si laser tersebut. Jadi ketika laser beam dipantulkan ke mirror, ya sebelum dia dipantulkan ke mirror, sudutnya kan berbeda-beda nih, ya kan? Jatuhnya kan berbeda-beda. Nih, jatuhnya berbeda-beda. Di dalam sini ada di dalam sini ada namanya mirror. Jadi, oke, saya jelaskan dulu. Dalam kotak yang warna hitam ini ada namanya polygon mirror. Polygon mirror itu adalah kaca yang memiliki banyak sisi. Jadi kalau tadi kita lihat di sini, ya ini dia. Ini ada banyak sisi. Di sini namanya kan polygon motor ya tadi ya. Di sini ada polygon motor dan ada polygon mirror. Motornya berfungsi untuk menggerakkan mirrornya. Dan mirrornya itu adalah kaca yang dipantulkan. Jadi, kenapa dia bisa bergerak? Kayak kita apa namanya, laser itu akan bergerak kanan kiri, membuat gambar. Nah, yang menggerakkan adalah si polygon mirror ini. Yang menggerakkan polygon motor. Polygon motor menggerakkan polygon mirror untuk memantulkan cahaya yang dibuat oleh laser beam tersebut. Nah, untuk mengembalikan fokus si polygon mirror tersebut karena sudutnya berbeda-beda, maka perlu bantuan dari f-theta lens. Jadi f-theta lens ini fungsinya adalah untuk menjaga supaya image yang dipantulkan tadi tidak konsisten, ya, tidak terlalu ke tepi, tidak terlalu cekung, cembung, gitu. Jadi tetap dipertahankan dengan bentuk aslinya. Jadi semua sudah terukur di sini dan masing-masing ini sudah ada hitungannya juga. Jadi sebenarnya tidak boleh kita pindah-pindahkan tanpa teori ya, tanpa kita belajar lebih lanjut lagi nanti bagaimana cara membongkarnya. Kita pindah-pindahin aja, tentunya akan merubah bentuk dari tatanan sudut yang dihasilkan dari pantulan cahaya laser tersebut. Oke. Kemudian ada lagi slit glass. Slit glass ini adalah kaca yang terluar. Jadi kalau kita lihat dari sebuah komponen red unit, ya ini, kaca yang terluar ini namanya slit glass. Kaca yang paling luar ini. Kalau kita lihat di sini ada slit glassnya. Slit glass itu fungsinya untuk maintenance. Jadi ketika nanti ada proses pembersihan atau perawatan dari red unit tersebut, kita cukup membersihkan slit glass-nya aja. Samping itu juga fungsi slit glass adalah untuk menjaga kontaminasi dari luar. Karena di kaca yang terluar, tentunya dia menjaga supaya tidak ada debu yang masuk, tidak ada partikel-partikel yang tidak diinginkan masuk, atau bahkan hewan-hewan yang masuk, ya, seperti nyamuk, ngengat, gitu ya. Kemudian atau ada jamur yang muncul ketika karena perubahan suhu yang berbeda di luar, gitu kan. Akhirnya menyebabkan jamur. Nah, dia yang menjaga untuk itu termasuk. Nah, untuk itu yang dibersihkan pun juga yang paling mudah dibersihkan adalah bagian slit glass ini, bagian luar dari slit glass. Sebenarnya bagian dalam ini tidak perlu dibersihkan, tapi tergantung dari jenis mesinnya ya. Kalau beberapa mesin, kalau di mesin develop sendiri ya karena sangat rapat sekali, jadi sangat jarang dan bahkan hampir tidak pernah dibersihkan bagian dalamnya, hanya bagian luarnya saja. Oke, apalagi untuk mesin-mesin yang terbaru sekarang makin easy maintenance sekali. Oke, kemudian selanjutnya, nah ini dia polygon mirror. Nah, di sini oke, masih di lensa. Ya, malfunction code, ada kesalahan atau ada akan muncul sebuah informasi malfunction ketika ada kotoran di permukaan beberapa lensa tersebut ya. Ya, kalau misalkan nanti kita lihat ada f-theta lens ini, di lensa f-theta lens ini, seandainya ada kotoran akan muncul malfunction. Atau ada polygon motor tidak bergerak, nyangkut. Ya, jadi polygon motor tidak berputar, maka dia akan muncul kode error, malfunction code. Oke, kemudian di sini ada juga SOS sensor ya. SOS sensor ini tadi saya belum jelaskan ya. SOS sensor itu adalah sebuah sensor
yang berfungsi sebagai limitation. Jadi ketika kita balik lagi ke sini biar kita lihat gambarnya. Jadi ketika proses pembuatan gambar ya oleh red unit tadi, oleh laser diode ini. Nah, SOS mirror ini nanti dia akan menjadi limit awal dan limit akhir di SOS sensor. Jadi ketika sudah nyampe sini sih, atau mungkin ada kesalahan dari pantulan atau dari assembly-nya red unit laser ataupun mirrornya yang bergeser atau tidak bergerak, itu detektornya error itu adalah si SOS mirror. Artinya dia akan mantul lebih dari SOS mirror, maka dia akan baca error. Atau dalam waktu tertentu ketika ditunggu-tunggu, oh nggak masuk sensornya, nggak masuk sinarnya, harusnya sudah terpantulkan oleh SOS mirror ke SOS sensor, tapi belum masuk ke dalam SOS sensor itu, maka akan muncul kode error atau malfunction code di layar mesin. Oke, jadi jika ada satu partikel atau komponen yang tidak bergerak, tidak berfungsi dengan normal, maka akan muncul malfunction code. Oke, kemudian polygon mirror ini berputar, ya diperkasai oleh polygon motor tentunya. Polygon motor yang memberikan tenaga untuk polygon mirror bekerja, ya berfungsi untuk memantulkan laser ya, laser atau sinar tersebut, sinar laser tersebut ke permukaan drum. Ya, kalau kita lihat ini konstruksinya beda lagi nih. Kalau tadi kan drum persis di muka berhadapan dengan laser, tapi sekarang ini drum posisinya di bawah secara vertikal ya. Radionya di atas, drumnya di bawahnya. Jadi dia dipantulkan oleh beberapa mirror. Nah, mirror-mirror yang di sini ini fungsinya untuk merefleksikan. Jadi ini mirrornya bentuknya posisinya miring. Slit glass di bagian akhir dari red unit baru ada slit glass. Oke. Kemudian polygon mirror. Nah, sekarang kita masuk ke polygon mirror. Fungsinya adalah polygon mirror ini untuk memantulkan ya beberapa sinar laser tersebut yang sudah diarahkan oleh laser ke permukaan drum, dan untuk membentuk sebuah image secara horizontal. Jadi image-nya secara horizontal, memanjang searah permukaan drum. Ya, kita sebut sebagai istilahnya di digital printing namanya main scan. Arah yang panah ini namanya arah main scan. Arah sebaliknya subscan. Nah, ini sebagai posisi main scan atau arah utama dari pantulan laser. Kecepatannya dari polygon mirror ini kurang lebih sekitar 10 sampai 30 ribu revolution per menit, artinya 30 ribu phase yang diganti pak gitu. Jadi tergantung sama jenis motornya, sama banyaknya mirror. Semakin cepat posisi putaran motor, semakin sedikit mirrornya, sisi mirrornya. Tapi semakin lambat putaran motor, semakin banyak sisi dari mirrornya. Gitu. Jadi berbanding terbalik ya antara kecepatan motor dan banyaknya mirror. Nah, kaitannya juga sama kecepatan mesin tentunya. Kecepatan putaran mesin, speed mesinnya itu berkaitan dengan jumlah sisinya. Nah, itu juga tetap ada hitung-hitungannya. Nanti hitung-hitungannya juga di luar dari materi yang ini. Jadi nanti tentunya sudah lebih eksak lagi pembahasannya. Kita bahas masih umum aja, general aja. Kemudian polygon motor ini ya tentunya berfungsi sebagai bertanggung jawab untuk menggerakkan polygon mirrornya dengan kecepatan yang bervariatif ya, tergantung speed dari printer tersebut, kecepatan cetaknya. Nah, kecepatan ini tentunya diperkasai oleh polygon motor. Ya, tentunya putarannya ini bisa kita atur, ada yang bisa kita atur, ada juga yang sudah by default. Tapi umumnya by default meskipun masih ada beberapa level. Jadi kaitannya sama bahan yang dicetak. Misalkan si printer itu digunakan untuk mencetak bahan yang tebal-tebal gitu kan. Tentunya ketika bahan tebal membutuhkan proses finishingnya agak panjang, agak lama. Artinya finishing di sini fixingnya, fusingnya, pemanasan kertasnya itu akan butuh waktu yang lebih lama. Nah, untuk itu kan mesin perlu perlambatan. Perlambatannya ini akan mempengaruhi perlambatan dari red unit, gitu ya. Perlambatan red unit akan menurunkan speednya dari red unit. Tapi biasanya mentoknya itu adalah kemampuan utama maksimum mesin. Contohnya kalau di develop kan sudah disampaikan di materi sebelumnya bahwasanya develop ada beberapa level speed, ada yang speednya 20 per menit, ada yang 30 sampai yang speednya 100 per menit, 125, 100
225, ada yang seperti itu. Nah, speed-speednya itu biasanya umumnya sudah yang paling maksimum. Artinya misalkan speednya speed 60. Speed 60 ini udah maksimum speed 60. Jadi tidak bisa nambah, cuman biasanya turun gitu. Bisa jalan di speed 55, bisa jalan di speed 45, tergantung. Nah, ini turunnya kenapa? Turunnya tergantung sama bahan yang dicetakkan. Gitu. Ya, jadi ini saling berkaitan ya. Oke. Kemudian ini adalah start of scan. Jadi SOS itu adalah start of scan, bukan save our soul ya. Jadi start of scan mirror, kaca yang berfungsi untuk memulai proses scanning. Dimana start of scan mirror ini ya ini mirrornya, start of scan mirror. Kemudian adalah start of scan sensor, SOS sensor, yang membaca mulainya di mana, berakhirnya di mana. Yang tadi sudah saya sampaikan sekilas. Seandainya keluar dari SOS-nya, maka ada kode error yang muncul, gitu ya. Kemudian seandainya terlalu luar nanti berakhirnya, gitu ya, akan ada kode error juga yang muncul dari SOS sensor ini. Ya, ini tentunya proses scanning ini berlangsung di main scanning direction. Nah, ini yang tadi saya katakan, main scan itu adanya di arah yang berlawanan dengan putaran drum. Arah yang searah dengan putaran drum namanya subscan istilahnya. Jadi main scanning yang berlawanan dengan putaran drum ini adalah main scanning. Kemudian kalau subscanning adalah yang berlawanan dengan putaran drum. Oke. Selanjutnya di banyak kasus SOS mirror dan SOS sensor terletak dalam red unit. Tapi di beberapa jenis mesin, di beberapa mesin lainnya, ada juga yang terletak di luar red unit. Tapi mirror atau kaca yang ini SOS mirror. Nah, ini usually biasanya terletak di luar dari laser pad. Jadi biasanya dia nggak boleh mengalingi atau menutupi jalurnya laser. Jadi laser padnya itu biasanya untuk SOS mirror biasanya di luar posisi laser pad. Jadi namanya limitation tidak boleh di jalur laser yang nanti akan diteruskan ke dalam permukaan drum. Oke. Kemudian untuk theory of operation, theory of operation awal bagaimana SOS mirror bekerja ya tentunya ketika kita nyalakan mesin dapat SOS sinyal. Nah, SOS sinyal ini sinyal yang masuk sebagai start of scan ya, start of pembuatan image di permukaan drum. Nih, oke, ya disinilah mulai pertama kalinya si laser menembakkan cahayanya, firing. Kemudian nanti di ending scanning, ya kan? Di ending scanning SOS ini juga akan nanti men-stop untuk kembali lagi ke awal dari awal dari main scanningnya. Oke, kemudian final mirror assembly atau rangkaian cermin rangkaian kaca yang ada di bagian akhir. Ini biasanya ada satu atau lebih kaca sebenarnya atau lebih mirror ya yang digunakan untuk memantulkan cahaya sinar langsung ke permukaan drum. Jadi tergantung sama konstruksinya aja. Tadi kalau teman-teman lihat di gambar yang sebelumnya ini kan posisinya di bawah ya, red unit itu di atasnya drum. Cuman posisi pemantulan cukup sekali aja. Jadi cuma satu kali pantulan. Nah, kalau di red unit yang gambar di sini, ya ini di final mirror assembly ini ada dua kali pantulan ke bawah, kemudian pantulan ke sebelah dalamnya lagi. Jadi sebenarnya bentuknya kayak letter U gitu ya. Nah, ini tergantung sama konstruksinya si mesin. Lagi, jadi bisa menggunakan satu atau lebih dari kaca yang digunakan. Sebenarnya semakin sedikit kaca yang digunakan untuk pemantulan atau untuk final mirror assembly itu semakin baik. Semakin banyak semakin tidak baik. Kenapa semakin tidak baik? Karena tingkat reflektance-nya, tingkat pantulannya dan kekuatan dari sinar lasernya akan terpengaruh dari banyaknya pantulan. Gitu.
Kalau banyaknya kaca, tentunya kalau misalnya ada yang kotor akan mempengaruhi hasil yang terpantulkan ke permukaan drum. Seperti itu. Oke, ini beberapa bentuk dari final mirror assembly. Biasanya terletak di dalam red unit ya, tidak terpisah biasanya karena untuk menjaga keamanan dari kotoran, debu. Jadi untuk cleaningnya, untuk memastikan ini adalah red unitnya safe, aman dari debu-debu yang masuk ke dalam red unit ini, maka biasanya dibuat casing yang begitu rapat hingga final mirror assembly sudah keluar dari slit glass, jadi tidak ada lagi proses di luar dari red unit gitu. Oke, kemudian untuk pemantulan tentunya ada beberapa pemantulan ya tambahan. Ada f-theta lens, seandainya dia ada tambahan final mirror assembly lagi di luar dari red unit, tentunya ada f-theta lens lagi tambahannya di luar, baru dia langsung ke photoconduktor drum. Oke, baik. Berikutnya berkaitan dengan red unit. Jadi tadi kita sudah tuntaskan untuk yang laser red unit. Sekarang kita membahas ke red unit. Ya, red unit ini termasuk baru ya, termasuk jenis red unit yang baru. Dimana kalau untuk harga tentunya lebih kompetitif, lebih murah dibandingkan dengan laser. Kemudian non-mechanical alternative laser red. Jadi kalau misalkan kita lihat red unit tadi yang di laser itu kompleks sekali. Ada f-theta lens, ada SOS lens, ada slit glass, ada polygon mirror ya, ada polygon motor. Di LED ini tidak menggunakan mirror apapun, tidak menggunakan slit glass, tidak menggunakan apalagi polygon mirror, polygon motor tidak digunakan. Karena dia langsung dari permukaan lampunya langsung. Jadi lampu ini sebenarnya kalau kita perhatikan secara detail, ini adalah lampu kecil-kecil. Ya, lampu kecil-kecil detail sekali. Dan ini mewakili masing-masing baris. Dan masing-masing baris itu ya main scan ya, untuk area main scan-nya. Dan untuk main scan-nya ini memiliki perwakilan lampu masing-masing di permukaan LED ini, di permukaan red unit ini. Dan tentunya beberapa kelebihannya yang pertama adalah compact design. Desainnya sangat simple sekali, cocok untuk bisnis produk ya. Banyak kan memang untuk mesin-mesin ini larinya ke mesin-mesin yang high print production, jadi yang print volumenya tinggi, gitu ya. Ya di sini katakan lagi di statement berikutnya, easier to achieve high speed printing ya. Jadi cocok untuk printer-printer yang speednya tinggi, karena data atau image yang dikerjakan di dalam LED ini lebih cepat dibandingkan dengan kita menggunakan laser ya, lebih cepat dibandingkan laser kan cuma 2 laser beam kemudian dia muter berkali-kali gitu kan ya. Yang capek itu adalah si polygon mirrornya. Makanya kalau teman-teman sambil ngeprint, coba kita I/O cek aja si polygon mirrornya itu bunyinya kencang banget, wing gitu, karena dia yang berputar cepat sekali. Sedangkan tidak ada proses mekanikal di dalam LED ini, perbedaannya gitu. Kalau di LED ini lebih bagusnya tidak ada proses mekanikal dan high speed, lebih cepat speednya dibandingkan laser print. Kemudian lebih tahan terhadap perubahan suhu. Kenapa lebih tahan terhadap perubahan suhu? Karena tidak ada moving part, tidak ada part yang bergerak. Contohnya kayak polygon motor, tiba-tiba panas dingin, tentunya kan dia butuh lubrikan. Lubrikannya itu akan lebih cepat aus di laser. Tapi kalau di LED tidak ada lubrikan, tidak ada moving part. Kemudian dia ada banyak sekali mirror yang tadi saya katakan di awal. Semakin banyak mirror akan semakin banyak problem sebenarnya. Semakin sedikit mirror semakin sedikit problem. Kenapa? Karena dengan environmental change, perubahan suhu lingkungan, tiba-tiba ada jamur. Apalagi di Indonesia kan yang kita memiliki dua musim ya, musim panas, musim hujan nih. Tiba-tiba peralihan panas ke hujan, atau tiba-tiba ruangan, makanya kita perlu ada ruangan AC sebenarnya untuk mesin-mesin seperti ini supaya suhu ruangan tetap terjaga gitu. Jadi tidak memungkinkan tumbuhnya jamur atau lumut kalau misalkan tempat yang lembab seperti tempat-tempat yang tidak ada AC-nya, tidak ada air conditioner. Seperti itu. Jadi ada kelebihan berikutnya adalah environmental change tidak mempengaruhi, more resistant. Kemudian yang terakhir adalah easier to align during manufacture and has very few adjustment. Sangat sedikit sekali adjustmentnya, tidak banyak adjustment, apalagi kalau di laser tadi teman-teman sudah lihat harus
F-Natalan nggak boleh bergeser, nggak boleh berubah-ubah posisinya karena mempengaruhi sama image-nya, akan tidak simetris gitu kalau misalkan tidak menggunakan perubahan-perubahan dari red unit. Jadi kayak red unit yang laser itu aja, kalau misalkan untuk beberapa mesin tipe lama itu, ketika kita melakukan penggantian laser itu harus di-adjust lagi posisinya. Ada skew adjustment-nya lagi. Jadi harus di-adjust dulu semuanya, baru kita bisa gunakan. Sedangkan kalau di LED tidak perlu sekompleks itu ya, tidak perlu sesulit itu. Jadi langsung aja, sangat tidak ada. Dan yang menguntungkannya lagi, dia direct path to the photoconductor. Jadi posisinya adalah bersentuhan langsung. Jadi sebenarnya dari, kalau misalkan posisi si laser ini, LED ini lampu LED-nya, ini di bawahnya persis adalah drum, gitu ya. Jadi drum itu biasanya ini di atas, di bawahnya drum. Ini karena posisi tiduran ya. Kalau posisi dipasangnya dia ada di atas drum, biasanya persis di bawahnya dia adalah drum. Jadi direct, tidak ada pantulan, jadi langsung direct ke permukaan drum. Itu beberapa kelebihan dari apa namanya, LED. Oke, kemudian LED red unit fixed scanning system utilities. There's a component a positioning pin. Dia ada, ketika pemasangannya ada positioning pin. Jadi sebenarnya di ujung-ujung ini, ada pin. Pin ini harus ketika kita masukin ke dalam mesin digital elektrofotografi, itu ada pinnya, ada slotnya, dan itu harus benar-benar pas. Kalau tidak pas ya tentunya akan kurang presisi, tapi sangat mudah sekali untuk lepas pasangnya, sangat mudah sekali, dan tidak pernah di-adjust. Should never be adjusted, nggak pernah dilakukan adjustment. Kemudian satu LED array itu mempekerjakan sekitar 7.000 ya. Ambil contoh 7.700 LED chip ya, yang memproduksi resolusi 600 dpi. Ini kalau produknya Konica Minolta produk ya, atau develop, dia melakukan sampai 7.700 LED dalam satu line-nya si LED red unit tersebut. Oke, LED red unit juga memiliki circuit board maksud saya. Circuit board ini semacam control board. Control board ini ya memiliki sistem intensity correction technology. Jadi fungsinya untuk mengatur gradasi, reproduksi, intensity, density, gradation, kemudian registration, skew, correction. Misalkan ada juga di situ seperti leading edge, kemudian ada magnification, perbesaran, ya, ketepatan registernya, ya tadi register sudah saya sampaikan, miring atau tidaknya, kemudian gradasi warna, kemudian banyak hal ya yang yang bisa dilakukan adjustmentnya di dalam circuit board tersebut. Ya, kemudian oh ya, balancing juga salah satu hal yang paling penting yang ada di dalam circuit board tersebut yang bisa dilakukan oleh mesin ini. Karena salah satu kelemahan sebenarnya dibandingkan sama laser, intensitasnya meskipun ada adjustment-adjustmentnya dibandingkan dengan laser, jauh lebih konsisten dari laser dibandingkan dengan LED. Maksudnya kenapa? Karena dalam satu main scan atau area scan tersebut gitu, sepanjang itu, untuk laser LED, untuk lampu LED itu dia bisa berbeda-beda intensitasnya karena lampunya masing-masing, ya kan? Tiap pro-nya memiliki masing-masing lampu. Sedangkan kalau untuk di laser, dia hanya menggunakan, tergantung mesinnya. Kalau misalnya dia menggunakan 2 laser beam ya, masing-masing laser beam itu sudah memiliki intensitas yang sama harusnya, karena cuma pantulannya aja yang berbeda. Kalau berbeda paling kesalahan di mirror tinggal dibersihkan, itu harusnya bisa memberikan intensitas yang sama. Sedangkan kalau di LED, ya bayangkan aja ada 7.700, tadi saya katakan 7.700 LED, ya kan, saya katakan di CCBT ini 7.700 LED, satu aja dari 7.700 LED itu ada bermasalah, tentunya akan memberikan hasil yang kurang optimal. Bisa jadi intensitas rendah atau bahkan paling parah bergaris. Bergaris kenapa? Gara-gara lampu LED-nya mati, gitu kan, di satu baris itu, gitu ya. Itu permasalahan yang akan muncul. Kemudian ya solusinya ya tadi ada beberapa solusinya, dia mungkin membuat posisi lampu LED itu yang tidak simetris, jadi tidak satu baris yang 7.700 itu ya satu baris nggak seperti itu gitu, jadi ada jeda-jeda yang berbeda-beda. Kemudian ada self focus lens array, jadi untuk menjaga fokusnya di sini juga digunakan
beberapa tambahan fitur-fitur ya, sama fitur-fitur yang sudah di-include-kan ke dalam mesin atau di dalam red unit ini untuk menjaga fokus dari red tersebut. Oke, ini tadi saya sampaikan ada akan muncul permasalahan nih seandainya ada beberapa permasalahan dari red unit ya, void line, ada garis seperti ini. Intinya ketika teman-teman menemukan permasalahan garisnya itu searah dengan main scan, itu kemungkinan besar adalah permasalahan di dalam red unit, tapi di bagian apa namanya, poligon motor. Sedangkan kalau misalkan tidak subscan umumnya permasalahan dari charging, permasalahan dari lensa, permasalahan dari polygon mirror, bukan, permasalahan dari slit glass, ya kan, mirror yang mendistribusikan laser tersebut, itu masalahnya akan menjadi subscan atau berlawanan dengan searah dengan permukaan putaran drum, ya, berlawan dengan main scan tentunya. Gitu. Bisa kita bersihkan. Itu kalau kita pakai menggunakan red unit laser. Tapi kalau LED, ya masalahnya ya seperti ini. Jadi kalau LED mati satu ya matinya bergaris gini. Misalkan mati ini sepanjang ini nih LED-nya. Ini bisa saya tunjukkan, misalkan ini main scan-nya. Di sini garis seperti ini. Berarti ada LED yang intensitasnya kurang. Bahkan bisa jadi mati, atau mungkin kayak vignet seperti ini misalkan ya. Vignet seperti ini kan tampilnya kan vignet. Yang putih itu adalah yang tidak muncul. Kalau misalnya tintanya hitam putih ya, yang putih adalah tidak muncul, tidak dihasilkan oleh laser tersebut. Ya, ini ada masalah-masalah yang akan muncul seperti ini kalau di lab. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di kolom komentar atau mungkin bisa di Google Classroom-nya. Ya, silahkan ditanyakan berkaitan dengan jenis-jenis atau tipe-tipe atau komponen-komponen apapun yang ada dalam red unit untuk sesi ini. Jangan lupa dijawab pertanyaan kuisnya ya sebagai bukti kehadiran dari teman-teman mengikuti perkuliahan. Kalau lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.